Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibi qulubina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermuwajahah, kita bisa bertemu, yang kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah atau dengan perantara thalabul ilmi. Semoga apa yang kita laksanakan di kesempatan pagi hari ini mendapatkan ridho dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di pertemuan kali ini insyaallah akan melanjutkan kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi yang Nabi Musa ini adalah adik kandung dari Nabi Harun alaihi salam, seorang nabi yang memiliki mukjizat yang luar biasa, dan insyaallah nanti kita juga akan sampai pada seperti apa mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Mesir dan bangsa Israel, dan seorang nabi yang juga merupakan zuriyah atau keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertemuan yang sebelumnya kisah sampai pada Nabi Musa dari Mesir itu pergi ke sebuah negeri yang bernama negeri Madian. Nabi Musa alaihi salam, kalau kita flashback secara singkat, Nabi Musa alaihi salam itu lahir dari seorang ayah yang bernama Imran dan dari seorang ibu yang bernama Yukabat. Bapaknya namanya Imran, ibunya namanya Yukabat. Kemudian Nabi Musa ini lahir yang ketika itu ada kebijakan Raja Fir'aun, di mana Raja Fir'aun memberikan satu kebijakan, setiap bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel, jika itu laki-laki, maka bayinya harus dibunuh. Nabi Musa lahir di masa itu. Maka ibunya Nabi Musa alaihissalam atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Musa di atas keranjang, kemudian keranjang itu dihanyutkan di sungai Nil, kemudian terhanyut, terdampar di tepian sungai. Ternyata malah ditemukan oleh istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah. Maka diasuh oleh istrinya Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam hidup besar dan mendewasa
di istananya Fir'aun. Sampai Nabi Musa alaihissalam tumbuh dewasa. Singkat cerita, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam memukul satu orang Mesir karena satu orang Mesir ini telah membunuh Bani Israel. Jadi satu orang Mesir ini membunuh Bani Israel, kemudian Nabi Musa membela Bani Israel karena Nabi Musa juga dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa membela Bani Israel, kemudian memukul orang Mesir sekali pukulan tanpa disengaja. Satu orang Mesir itu kemudian meninggal dunia. Nabi Musa alaihissalam kemudian lari menuju Madian. Nabi Musa lari menuju Madian, sebuah negeri di luar negeri Mesir. Nah, kita di pagi hari ini akan mulai dari kisah Nabi Musa sampai di Madian. Ibu, bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesampainya Nabi Musa di negeri Madian, di tepian negeri Madian, Nabi Musa alaihissalam melihat ada sumur, yang sumur itu dikelilingi oleh banyak sekali orang laki-laki, yang orang laki-laki ini banyak ini ingin mengambil air dari sumur tersebut. Sumurnya tidak sebagaimana sumur ketika bapak ibu masih kecil, yaitu sumur yang ada tepiannya, kemudian beton apa nih kok, timbo, kerek, dan bukan sumur seperti hari ini tinggal pencet keluar air. Tapi sumur ketika itu adalah sumur yang model sumurnya ditutup. Jadi sumurnya ditutup. Yang kalau ingin mengambil air harus dibuka. Dan tutup sumur itu dengan batu, ditutup dengan batu. Zaman saat ini kalau dicor nih kok nggih. Nah, zaman itu ditutup dengan batu yang gepeng, ditutup, dan batunya berat. Yang bisa mengangkat batu itu hanya orang laki-laki yang paling tidak jumlahnya 4. Orang laki-laki 4 ngangkat bareng baru sumur itu terbuka. Nah, ini orang laki-laki yang banyak ini sedang mengambil air. 1, 2, 3, 4, 5 ngambil air. Di sudut yang lain Nabi Musa alaihissalam melihat ada 2 orang perempuan. 2 orang perempuan yang hanya melihat orang-orang mengambil air. 2 orang perempuan ini tidak berani mendekat karena di sini semuanya laki-laki sedang rebutan ambil air. Nabi Musa cuma melihat dari jauh. Wah, di sana ada orang laki-laki yang ngambil air. Di sudut yang sana ada 2 perempuan yang hanya melihat. Nabi Musa terdiam melihat adegan itu. Kemudian orang laki-laki ini selesai mengambil air, mereka pergi, sumur ditutup lagi. 2 orang perempuan mendekat ke sumur. Nabi Musa lihat ini dari jauh. 2 orang perempuan mendekat ke sumur dan mengambil sisa-sisa air yang tercecer di kanan kirinya sumur. Karena 2 orang perempuan ini nggak mungkin bisa membuka sumur. Karena yang bisa membuka sumur paling enggak 4 orang laki-laki biasa. Nabi Musa dari jauh melihat 2 perempuan yang hanya mengambil sisa-sisa air. Nabi Musa terenyuh. Ini Nabi Musa orang asing, datang ke Madian itu jadi orang asing, tidak punya keluarga di Madian, tidak punya kenalan, tidak punya saudara di Madian. Nabi Musa mendekati 2 orang perempuan itu yang ternyata adalah kakak adik kandung. Maka Nabi Musa memberikan penawaran untuk menolong. Maka kedua orang perempuan itu bahagia karena ditolong oleh Nabi Musa. Nabi Musa kok toko angkat tutup sumur itu sendirian, kuat. Karena memang fisiknya Nabi Musa itu lain dari orang laki-laki pada umumnya. Nabi Musa mengangkat tutup sumur itu sendirian, dibuka tutup sumurnya, kemudian diambilkan air oleh Nabi Musa dan diberikan kepada 2 perempuan tersebut.
Pintu sumur ditutup lagi, Nabi Musa mundur lagi, ya. Kemudian duduk lagi, dua orang perempuan ini pulang ke rumah. Sesampainya dua orang perempuan ini pulang ke rumah, kemudian mereka melaporkan kepada bapaknya kejadian barusan yang baru saja dialami. Wahai bapak, barusan kami antri ambil air. Kemudian setelah orang laki-laki yang banyak itu pergi, maka kami mendatangi sumur. Kami hanya ingin mengambil sisa-sisa air dari sumur, di kanan kirinya sumur, karena kami tidak bisa membuka sumurnya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menolong kami dan seterusnya, diceritakan semuanya. Bapak dari dua perempuan ini terkesima dengan akhlak laki-laki tersebut yang ternyata itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Maka bapaknya bilang, bapaknya sudah sepuh, gak bisa pergi-pergi. Oleh karenanya bapaknya ini minta tolong kepada kedua anak perempuannya untuk ambil air. Bapaknya sudah sepuh, maka bapaknya kemudian minta tolong kepada dua anaknya ini, wahai anakku, panggil pemuda itu. Maka dua anaknya ini balik lagi ke tempat tadi, masih ada Nabi Musa di situ. Kemudian Nabi Musa diajak oleh dua orang perempuan ini untuk menemui bapaknya. Nabi Musa alaihi salam berjalan di depan, dua perempuan ini di belakangnya Nabi Musa, kemudian sampai di rumah dua perempuan tadi. Sesampainya di rumah, kemudian basa-basi, biasa ngobrol sana sini. Kemudian bapak dari dua orang perempuan ini kemudian berkata, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 27. Qala, bapak dari dua orang ini yang ternyata bapaknya bernama Syuaib. Ya, bapaknya bernama Syuaib. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, Syuaib ini siapa? Sebagian ulama mengatakan Syuaib ini adalah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib yang sering dihafal oleh anak-anak nih ya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib. Nah, ini Nabi Syuaib. Sebagian ulama berpendapat namanya Syuaib hanya nama, tapi bukan nama nabi. Jadi seorang laki-laki yang bernama Syuaib. Tapi sebagian ulama berpendapat inilah Nabi Syuaib. Maka Nabi Syuaib berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Inni uridu an unkihaka." Wahai Musa, aku berencana untuk menikahkanmu dengan salah satu dari putriku. Ihdabnataya, dengan salah satu dari kedua putriku. Salah satu akan aku nikahkan dengan kamu kalau kamu mau. Hataini, ihda ibnataya hataini. Wahai Musa, aku hendak bermaksud menikahkanmu dengan salah satu dari dua putriku ini. Ala anta juroni thamaniya hijaj, dan dengan ketentuan kamu bekerja di tempatku 8 tahun. Jadi ini dapat dua keberuntungan. Satu, dapat pekerjaan tanpa diminta, tanpa meminta. Yang kedua, dapat istri. Ini Nabi Musa itu datang ke Madian, gak punya keluarga, gak punya saudara, gak punya kenalan, bingung di Madian mau kemana, mau apa, dengan siapa. Kok tiba-tiba ada orang yang langsung menawari pekerjaan dan langsung menawari istri. Ini kan anugerah yang luar biasa kepada Nabi Musa alaihi salam. Fa in atmamta ashran famin indik. Kalau mau genap 10 tahun, ya boleh, silahkan. Jadi kamu nikah sama anak saya, kamu kerja di tempat saya, kontrak kerjanya 8 tahun. Kalau mau 10 tahun, ya boleh, silahkan, itu kebaikan dari kau, boleh.
Wa ma uridu an asyqa 'alaika, aku tidak bermaksud untuk menyulitkan kamu wahai Musa. Satajiduni insyaallahu minas shalihin. Wahai Musa, insyaallah engkau mendapati aku termasuk orang-orang yang baik. Maka akhirnya Nabi Musa alaihi salam menikah dengan salah satu dari dua perempuan tersebut. Allahu a'lam, tidak disebutkan apakah yang kakaknya atau adiknya, nggak tahu. Yang penting Nabi Musa akhirnya menikah dengan salah satu dari perempuan tersebut, yang ternyata perempuan tersebut adalah anak dari seorang laki-laki bernama Syuaib. Pramila merospai Nabi Musa niku sinten namine? Syuaib. Hanya tadi nggih, sebagian ulama berpendapat bahwasanya Syuaib di sini adalah Nabi Syuaib. Sebagian ulama berpendapat ya seorang laki-laki yang bernama Syuaib. Maka Nabi Musa menikah dengan seorang perempuan tersebut, putrinya Syuaib. Kemudian Nabi Musa berumah tangga di sana, hidup dengan bahagia, aman, tenteram, sentosa. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai kurang lebih 8 tahun lebih selesai. Pun niku nggih, kontrak kerjanya selesai. Maka Nabi Musa itu kok tiba-tiba teringat dan kangen, rindu dengan kota kelahiran, yaitu kota Mesir. Ia teringat dengan keluarganya, teringat dengan kakaknya yang bernama Harun, teringat dengan ibunya Yukabat, teringat dengan bapaknya yang bernama Imran, teringat dengan ibu angkatnya yang telah mengasuhnya, yaitu Asia. Tapi tidak begitu ingat dengan Fir'aun. Teringat dengan teman-temannya di Mesir. Oleh karenanya akhirnya Nabi Musa meminta izin kepada Syuaib untuk mengajak istrinya Nabi Musa ini untuk pulang ke Mesir. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam pulang ke Mesir bersama keluarganya, bersama istrinya. Maka mereka pulang jalan dari Madian menuju Mesir. Perjalanan ini dilakukan di musim dingin. Perjalanan ini dilakukan di musim dingin. Siang hari, malam hari, pagi hari, siang, sore, malam, seterusnya. Siang malam terus berganti dari Madian menuju Mesir. Maka di suatu malam, ketika Nabi Musa alaihi salam capek, lelah karena melakukan perjalanan yang jauh bersama istrinya, kelelahan, maka keduanya istirahat. Dalam keadaan istirahat, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat 29, falamma qadha Musal ajala wasara bi ahlihi, ketika Musa telah menyelesaikan kerjanya di Madian itu pada waktu yang telah ditentukan, maka Nabi Musa berangkat dari Madian ke Mesir. Dalam perjalanan ketika Nabi Musa alaihissalam istirahat bersama istrinya itu, anasa min janibit turi nara, maka ketika istirahat Nabi Musa dari kejauhan melihat ada nyala api di lereng bukit. Itu kok ada api di lereng bukit? Sedang musim dingin, istirahat, kedinginan, kok ada api di lereng bukit. Qala, bukitnya namanya Bukit Tur. Min janibit turi nara, di bukit, lereng bukit Tur. Qala li ahli, Nabi Musa berkata kepada istrinya, Umkusu, kamu tinggal di sini dulu ya. Inni anastu nara, aku melihat api itu. La'alli atikum minha bi khabarin, semoga nanti aku akan datang lagi kepadamu dengan membawa sebuah kabar. Au jadwatin minan nar, atau aku nanti akan mengambil sepercik apinya, aku bawa ke kamu wahai istriku, la'allakum tastalun, agar kamu bisa menghangatkan badan.
Wahai istriku, kamu di sini dulu. Aku kok melihat di sana ada api. Aku mau mendatangi api itu. Kamu di sini nggak usah ikut. Siapa tahu ada kabar yang bisa aku bawa, atau aku nanti akan membawa seperti apinya untuk aku bawa kepada kamu supaya kamu bisa menghangatkan badan. Kalau bahasa Temanggungnya nggih sampean nang kene wae ya ora mak melu, anteng meneng ra mak lunga-lunga. Aku arek rono kae tak njupuk geni nang kene wae sampean tak sayah mesake. Nek bahasane kula panjenengan nggih mesake nang kene wae sampean. Maka akhirnya Nabi Musa alaihissalam berjalan menuju api itu, jalan agak jauh sampai di lereng Bukit Tur, di mendekat kepada api. Sampai di sana ini sudah jauh dari istrinya nggak tahu apa yang terjadi di lereng Bukit Tur itu. Maka falamma ataha, ketika Nabi Musa alaihissalam, ini disebutkan di surat Toha ayat 11 dan seterusnya, ayat 11 mulai ayat 11 dan seterusnya. Maka sagedipun bika malih wonten griya Quran surat Toha ayat 11 kisah ini. Falamma ataha, ketika Nabi Musa alaihissalam telah sampai di dekat api itu, di lereng Bukit Tur itu, Tur Sina, di lereng Bukit Tur, tiba-tiba ada suara nudia. Nabi Musa tiba-tiba ada yang memanggil, ya Musa, wahai Musa. Bayangin iku sendirian malam-malam lereng bukit, tiba-tiba ada yang memanggil, sampeyan. Ya Musa, wahai Musa. Kemudian suara itu terlanjut dengan kalimat, inni ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Fakhla'na laik, lepaskan sandalmu, innaka bilwadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci bernama Tuwa. Tua bukan tua tua, tua orang tua bukan, tok wawu alif bengkong, Tuwa. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Hanya suara niku mboten enten hanya suara. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, lepaskan sandalmu karena engkau berada di lembah yang suci bernama Tuwa. Wa anakhtartuka, dan aku telah memilihmu, fastami lima yuha, maka dengarkan apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ini Nabi Musa diberondong dengan kalimat-kalimat itu sampai di Bukit Tur. Datang tiba-tiba, ada suara seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di ayat yang ke-17. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu? Allah Maha tahu, cuma Allah sedang menyoal, ya. Sebagaimana ketika ada seorang guru, ada muridnya datang, kok misalnya bajunya tidak dimasukkan seragamnya, kamu nggak masukkan baju, padahal kan gurunya juga sudah tahu, cuma untuk menyoal saja. Maka sama Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, wa matilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, yang ada di tangan kananmu itu apa wahai Musa? Nabi Musa mengatakan, hiya asaya, wahai Allah, ini adalah tongkat. Nabi Musa sudah tahu bahwa itu adalah Allah, karena Allah sendiri yang memperkenalkan kepada Nabi Musa bahwa Tuhannya bernama Allah. Karena Allah berfirman kepada Musa, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku,
Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah, hiya asai, ini adalah tongkatku. Jadi Nabi Musa itu kemana-mana sering bawa tongkat untuk tekan. Nabi Musa itu di antara kebiasaan Nabi Musa pergi sering membawa tongkat, tekan itu, ini tongkatnya. Atawakka'u 'alaiha, yang aku bertumpu dengan tongkat itu, wa ahusyu biha 'ala ghanami, dan dengan tongkat itu aku memukul-mukulkan pohon supaya daunnya berjatuhan, 'ala ghanami, untuk aku bisa memberi makan kambingku. Jadi tongkat itu, kata Nabi Musa, tongkat ini ya Allah, aku gunakan untuk aku bertumpu pada tongkat ini, dan tongkat ini aku gunakan untuk memukul-mukuli pohon-pohon supaya daunnya berguguran, kemudian daun itu aku berikan sebagai makanan untuk kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan tongkat ini juga ada manfaat yang banyak yang lain, wahai Allah. Kata Allah, Allah berfirman, alqiha ya Musa, wahai Musa, coba lemparkan tongkatmu. Wahai Musa, lempar tongkatmu. Fa'alqaha, maka Nabi Musa melempar tongkatnya, dilempar. Enten tongkat amal praktek ya. Dilempar tongkatnya. Fa idza hiya hayyatun tas'a, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Oleh karenanya, ibu bapak, ular itu tidak selalu identik dengan yang buruk. Ular itu juga simbol kebaikan, meskipun ular sebagian simbol keburukan. Karena biasanya nek film-film horor-horor itu biasanya enten ulo. Tapi juga ternyata ular itu simbol kebaikan. Nyatane apotek niku simbolnya apa ya? Ular tadi kan? Ini maka Allah berfirman, wahai Musa, alqiha, lempar tongkatmu. Nabi Musa melempar, fa idza hiya hayyatun tas'a, maka tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang merayap dengan cepat. Qala, Allah berfirman, khudha, wahai Musa, ambil tongkat yang apa nih? Kelodek. Ini kata Allah, khudha, ambil wahai Musa, wala takhaf, jangan kamu takut. Sanu'iduha siratahal ula, kalau kamu pegang ular itu yang namanya kroket nih, ketika kamu pegang, sanu'iduha siratahal ula, kami akan kembalikan ia sebagaimana semula. Jadi tongkat itu dilempar, set, jadi ular. Ketika ularnya kroket antoniku dipegang, langsung jadi tongkat lagi. Wah, dan koyo film, memang mukjizat, kejadian yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadilah tongkat siratahal ula, jadi sebagaimana keadaan semula. Selesai. Allah berfirman, wahai Musa, wadmum yadaka ila janahika. Wahai Musa, masukkan telapak tanganmu ke ketiakmu. Maka Nabi Musa memasukkan telapak tangannya ke ketiak. Takhruj baydoa. Kemudian Nabi Musa menarik lagi, tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang terang, min ghairi su', tanpa ada cacat, ayatan ukhra, sebagai mukjizat yang lain. Mboten usah nyobi, mboten saged. Mau coba berkali-kali ora mencorong nih Nabi Musa tok. Maka Nabi Musa memasukkan telapak tangannya ke ketiak, kemudian dikeluarkan, tiba-tiba memancar cahaya yang luar biasa. Ini di surat Thaha ayat 22. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, sekarang pergilah kamu kepada Fir'aun. Jadi yang perintah pergi kepada Fir'aun itu siapa? Allah. Nabi Musa sebenarnya nggak ada urusan sama Fir'aun.
Tapi Fir'aun sudah memperbudak semua Bani Israel kecuali satu orang yang tidak diperbudak oleh Fir'aun. Siapa? Musa itu sendiri. Karena Musa hidup di istananya Fir'aun. Sekali lagi, di zaman itu di kota Mesir ada dua bangsa. Yang pertama adalah bangsa Mesir, Fir'aun dan orang-orang, yaitu orang-orang Koptik. Yang kedua adalah bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel itu diintimidasi oleh bangsa Mesir dengan penguasa tunggalnya yang bernama Fir'aun. Dan semua Bani Israel itu diperbudak semuanya kecuali satu orang. Siapa? Musa itu sendiri. Oleh karena sebenarnya Musa tidak ada secara personal pribadi, tidak ada masalah dengan Fir'aun. Masalahnya adalah Fir'aun dan Bani Israel, di mana Bani Israel itu adalah umatnya Nabi Musa. Nah, maka Allah berfirman, "Idhab ila Fir'aun." Wahai Musa, sekarang kamu pergi ke Fir'aun, innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun adalah orang yang melampaui batas. Maka Nabi Musa kembali lagi ke istrinya tadi, kemudian mengajak istrinya untuk melanjutkan perjalanan ke Mesir, dan Nabi Musa alaihissalam kemudian berpikir dan akhirnya meminta bantuan, ya. Meminta kepada Allah agar memberikan bantuan. Kata Nabi Musa, wa akhi Harun, wahai Allah, saudaraku, kakaknya Musa. Sinten namanya? Harun. Wahai Allah, saudaraku yang bernama Harun, huwa afsahu minni lisanah. Sesungguhnya dia lebih fasih berbicara daripada aku. Harun, kakak saya, lebih pandai berbicara daripada aku. Fa arsilhu ma'i. Utuslah Harun untuk menemaniku. Rid'a, sebagai orang yang membantuku, yusaddikuni, dan untuk membenarkan aku. Jadi Nabi Musa kan diutus kepada Fir'aun. Nabi Musa itu minta tolong kepada Allah agar dikirim bantuan. Ya Allah, kalau bahasa kita mosok kiambaan. Saudara saya Harun itu kalau berbicara lebih fasih daripada saya. Tolong Harun utus bersama saya untuk membantu saya dan membenarkan apa yang akan saya sampaikan. Inni akhafu ayyukadzibun. Sesungguhnya aku khawatir mereka orang-orang Mesir, Fir'aun dan bala tentaranya itu, aku khawatir mereka akan mendustakan aku. Allah berfirman, maka kemudian Nabi Musa alaihissalam doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Harun alaihissalam untuk menemani Nabi Musa alaihissalam. Sampai di Mesir, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, "Fa'tiya, wahai Musa dan wahai Harun, datanglah kalian berdua Fir'auna, kepada Fir'aun." Ini di surat Asy-Syu'ara ayat 16. Fa'tiya Fir'aun, kalian berdua datanglah kepada Fir'aun. Faqula, katakanlah, inna rasulu rabbil alamin. Wahai Fir'aun, sesungguhnya kami, saya dan Harun adalah Rabb semesta alam, adalah utusan dari Rabb semesta alam. Maka akhirnya kemudian Nabi Musa, Nabi Harun datang kepada Fir'aun, mulai mendakwai Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan, sesungguhnya kami adalah Rasul dari Rabb semesta alam. An arsil ma'ana Bani Israel. Wahai Fir'aun, lepaskanlah Bani Israel bersama kami, lepaskan. Jangan diperbudak lagi Bani Israel, biarkan mereka bersama kami, wahai Fir'aun. Fir'aun menjawab, alam nurabbika fina walida. Musa, kata Fir'aun, Musa, bukankah kami dulu sudah mengasuhmu ketika kamu masih anak-anak? Yang asuh kamu itu siapa? Saya, kata Fir'aun.
Wahai Musa, alam nurabbika fina walida, bukankah kami yang telah mengasuhmu wahai Musa ketika kamu masih kecil? Kok wani-wani ini sampean ndak wae aku, wong sing ngupeni sampean we aku gitu. Jadi Nabi Musa ingin melehke, ingin membalikkan keadaan. Walabitha fina min umurika sinin, dan kamu itu wahai Musa itu dulu tinggalnya di tempat saya, yang ngasuh kamu itu saya, yang ngasih makan kamu itu saya. Aku malah kamu sekarang mau menentang saya gitu. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta, wahai Musa, dan kamu pernah membunuh satu orang yang sudah kamu dulu kerjakan. Wa anta minal kafirin, kamu memang dasar orang yang tidak bisa berterima kasih wahai Musa. Nabi Musa berkata, fa'altuha, aku memang dulu pernah melakukan perbuatan itu, idza wa ana minadh-dhalin, ketika aku termasuk orang-orang yang khilaf. Fafarartu minkum, maka aku lari dari engkau wahai Fir'aun. Lamma khiftukum, ketika aku takut dari engkau wahai Fir'aun. Fawahabali rabbi hukma, kemudian dalam masa pelarianku Allah memberikan aku ilmu. Wa ja'alani minal mursalin, dan Allah mengutusku sebagai seorang rasul. Wa tilka ni'matun tamunnuha, dan kebaikan yang telah engkau berikan kepada saya wahai Fir'aun, itulah sebuah kebaikan yang telah engkau berikan. Tetapi an'abbatta bani Israel, tetapi engkau telah memperbudak semua Bani Israel. Kebaikan yang engkau berikan kepada saya itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan perbudakanmu kepada seluruh Bani Israel. Qala Fir'aun, Fir'aun kemudian oke, kita dialog. Kata Fir'aun, wa ma rabbul alamin, Tuhan semesta alam itu siapa? Kata Fir'aun. Nabi Musa mengatakan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Tuhan semesta alam itu adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. In kuntum mukinin, jika kamu termasuk orang yang yakin percaya. Fir'aun mengatakan kepada orang-orang yang hadir. Jadi itu Nabi Musa, Harun sama Fir'aun di depan banyak sekali orang. Fir'aun mengatakan kepada para hadirin, qala liman haulahu ala tastami'un. Fir'aun berkata kepada hadirin, wahai kalian semua, kalian dengar apa yang dikatakan oleh Musa sama Harun? Kalian dengar semuanya? Nabi Musa terus melanjutkan perkataannya. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabb kita Allah itu adalah Rabb, Tuhan kalian dan Tuhan bapak-bapak kalian terdahulu. Fir'aun kembali lagi mengatakan kepada hadirin, qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Wahai hadirin, ini rasul yang diutus kepada kalian, rasul ini Musa sama Harun ini adalah orang gila. Kata Fir'aun. Nabi Musa tidak mempedulikan ocehan Fir'aun. Nabi Musa terus melanjutkan perkataannya, qala rabbul masyriqi wal maghribi, Tuhanku, Tuhanmu adalah Tuhan yang menguasai timur dan barat, wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara keduanya, in kuntum ta'qilun, jika kalian mau mengerti. Fir'aun mulai jengkel. Ini enggak berhenti-berhenti dakwah ini, ngomong enggak berhenti-berhenti. Fir'aun jengkel. Maka Fir'aun kemudian mengatakan, qala la ini tahatta ilahan ghairi. Musa, kalau kamu masih mengatakan ada Tuhan selain saya, kata Fir'aun, kalau kamu masih mengatakan ada Tuhan selain saya, la aj'alannaka minal masjunin, aku akan penjarakan kamu. Musa,
Kalau kamu masih mengatakan ada Tuhan selain saya akan penjarakan kamu wahai Musa. Kata Musa, awalau ji'tuka bisyai'im mubin. Kata Musa, Fir'aun, apakah engkau masih mau membicarakan saya? Kalau memang saya membawa bukti yang nyata bahwa saya adalah seorang rasul? Wahai Fir'aun, apakah benar kamu akan memenjarakan saya? Kalau ternyata saya bisa mendatangkan bukti bahwa saya adalah seorang rasul? Fir'aun masih punya sisi kebijaksanaan. Maka Fir'aun mengatakan, fa'ti bih. Baik, tunjukkan buktinya kalau kamu memang rasul, in kunta minas shadiqin. Kalau kamu memang benar, tunjukkan buktinya. Maka Nabi Musa pun latihan wingi niku nggih. Nabi Musa pun latihan. Maka fa'alqa asahu, Nabi Musa melempar tongkat. Tongkatnya dilempar, set. Fa idza hiya thu'banum mubin, tiba-tiba berubah menjadi ular yang nyata. Wa naza'a yadahu, kemudian memasukkan telapak tangannya ke ketiak, kemudian mengeluarkannya lagi. Fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin, tiba-tiba menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Orang-orang mulai, jangan-jangan betul Nabi ini, jangan-jangan betul Nabi. Hadirin takjub, heran. Fir'aun berkelit. Kata Fir'aun, qala lil mala'i haulahu, Fir'aun berkata kepada pemuka-pemuka istana yang ada di kanan kirinya, inna hadza lasahirun alim, sesungguhnya Musa ini pasti seorang penyihir yang pandai. Wah, ini penyihir ini, Musa penyihir ini. Orang-orang yang melihatnya berkata, qalu arjih wa akhahu, Musa sama Harun tahan dulu ini, tahan. Wab'ats fil madaini hasyirin, kemudian utus orang-orang untuk mengumpulkan para penyihir, undang semua penyihir. Musa sama Harun ditahan, undang semua para penyihir. Kata orang-orang, ya'tuka bikulli saharin alim, niscaya mereka akan mendatangkan para penyihir yang hebat-hebat, yang luar biasa. Maka akhirnya kemudian Fir'aun berkata kepada Musa, wahai Musa, kamu dengar kan apa kata orang-orang? Kamu berani? Siap. Kata Fir'aun, tentukan kapan kamu berani diadu sama tukang sihir. Nabi Musa mengatakan, qala mau'idukum yaumuz zinah. Baik, perjanjian kita nanti berkumpulnya itu adalah di hari raya, supaya orang-orang kumpul semuanya, semua kumpul tanpa terkecuali di hari raya. Wa ayyuhsyaron nasu duha, dan di pagi hari, ketika hari raya dan di pagi hari, ketika orang bisa berkumpul semuanya. Akhirnya kemudian betul di hari yang telah dijanjikan, Musa sama Harun datang, tukang sihir semuanya yang paling hebat, tidak ada lagi penyihir yang lebih hebat dibandingkan mereka datang semua, banyak tukang sihir datang. Falamma ja'as saharatu, ketika para penyihir itu datang, ini para penyihir, ini Musa sudah beradu, qalu li Fir'aun, para penyihir itu sebelum melawan Nabi Musa, para penyihir itu berkata kepada Fir'aun, a inna lana la ajra, wahai Fir'aun, apakah kami akan mendapatkan imbalan yang pantas kalau kami bisa mengalahkan itu si Musa? Apakah kami para penyihir ini akan kamu berikan imbalan yang pantas? In kunna nahnul ghalibin, kalau kami berhasil menang wahai Fir'aun? Fir'aun mengatakan, na'am, ya. Wa innakum idzal laminal muqarrabin, kalian semua wahai para penyihir akan mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisiku, di istana ini. Maka Nabi Musa sebelum berhadapan-hadapan dengan tukang sihir, Nabi Musa mendakwai dulu tukang sihir, sesungguhnya
kalian tidak boleh berbuat kesyirikan, sembahlah Allah, jangan kamu menyembah kepada Fir'aun dan seterusnya. Maka tukang sihir itu sudah Musa. Sekarang ya Musa, wahai Musa, imma antul kiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Musa, dah kamu dulu yang mau maju atau kita dulu? Kata tukang sihir. Wahai Musa, kamu dulu atau kami dulu? Kata Nabi Musa alaihissalam, qala lahum Musa alqu ma antum mulkun. Kata Nabi Musa, wahai para penyihir, dah lemparkan apa yang ingin kalian lemparkan. Kalian dulu maju. Akhirnya tukang sihir maju. Maka kemudian para tukang sihir itu kan mereka sudah membawa tali-tali mereka dilempar semuanya, les. Falamma alqau, ketika mereka telah melemparkan talinya, saharu ayunan nas, mereka menyihir mata para penonton, wastarhabuhum waja'u bisihrin adzim, dan menjadikan para penonton ini menjadi takut dan mereka memperlihatkan sihir yang hebat. Dalam ayat yang lain, yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Para penyihir ini menyihir mata para penonton sehingga mata para penonton melihat seolah-olah tali ini berubah menjadi ular. Bukan talinya berubah jadi ular, mereka nggak bisa menjadikan tali jadi ular, nggak bisa. Tapi yang disihir adalah mata penonton, sehingga mata penonton ini melihat kok koyo dadi ular. Gitu. Maka Allah menguatkan Nabi Musa. Nabi Musa melihat, Nabi Musa juga ikut terkena sihir matanya sehingga melihat kok dadi ular kabeh, pirang-pirang, banyak ular semua. Nabi Musa melihat, maka Allah menguatkan, la takhaf, wahai Musa, jangan takut, innaka antal a'la, kamu nanti yang akan menang wahai Musa, kata Allah. Ini surat Toha ayat 68. Wa alqi ma fi yaminik, Allah berfirman, wahai Musa, lemparkan tongkat yang ada di tangan kananmu, talqaf ma sona'u, maka nanti ia akan menelan tali-tali yang sudah dilemparkan oleh para tukang sihir itu. Innama sona'u kaidu sahir, sesungguhnya apa yang mereka perbuat hanyalah tipu daya sihir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata, dan para tukang sihir itu tidak akan pernah menang dari manapun mereka datang, gak akan pernah menang. Maka ketika ular-ular kecil yang itu sebenarnya adalah tali, kerongket itu banyak sekali, Nabi Musa melempar tongkatnya, dilempar, jatuh tongkatnya jadi ular besar, jadi ular betulan, betul-betul berubah jadi ular, bukan seolah-olah jadi ular, enggak, berubah jadi ular betulan. Dan ular itu memakan tali-tali yang dilihat oleh orang-orang seolah ular-ular, maka dimakan. Orang-orang melihat, ada ular besar makan ular-ular kecil, dimakani semua, habis. Allah berfirman, faulqiyas saharatu sajidin, maka para tukang sihir itu seluruhnya tersungkur sujud semuanya. Karena tukang sihir tahu tongkat yang dilempar oleh Nabi Musa betul-betul jadi ular. Dan para penyihir tahu setinggi apapun kemampuan seorang penyihir tidak akan pernah mampu mengubah satu unsur menjadi unsur yang lain, gak mungkin. Apa nih? Gelas fada kedafar itu simsalah bebas, jadi tiba-tiba kok jadi pulpen. Setinggi apapun ilmu sihir itu tidak akan pernah mampu mengubah benda dari satu benda menuju benda lain. Setinggi apapun ilmu sihir nggak akan pernah mampu. Mau penyihir zaman kuno, nggak akan pernah mampu sampai kiamat. Yang bisa adalah
menyihir mata yang lihat, menyihir mata para penonton. Mata mereka yang disihir sehingga seolah-olah gelas jadi pulpen, meja jadi bakpao misalnya. Yang dilihat adalah mata. Yang disihir adalah mata para penonton, bukan benda itu. Setinggi apapun kemampuan seorang penyihir itu nggak akan pernah mampu mengubah benda dari satu benda ke benda lain, itu nggak akan pernah mampu sampai kiamat. Nah, maka para penyihir ini, mereka adalah para penyihir yang paling hebat di Mesir. Ini kok tongkat betul-betul jadi ular? Tidak mungkin Musa penyihir, nggak mungkin. Karena setinggi apapun ilmunya sihir, tidak akan mungkin bisa melubah tongkat kok tiba-tiba betul-betul jadi ular, nggak mungkin. Maka para penyihir tahu, Musa bukan penyihir. Ini para tukang sihir justru yang tahu. Berarti Musa betul-betul utusan Allah. Maka Allah berfirman, faulqiyas saharatu sajidin. Maka para penyihir itu semuanya tersungkur sujud, bertaubat semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, dan mereka mengatakan, amanna bi rabbil alamin. Kami semua beriman sekarang kepada Rabb semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Musa sama Harun. Kami beriman semuanya. Semua tukang sihir masuk Islam semuanya. Wah, padahal Firaun mengumpulkan mereka agar melawan Musa, malah jadi pengikutnya Nabi Musa. Maka Firaun mengancam para tukang sihir. Qala, Firaun mengatakan, amantum lahu. Kenapa kalian semua iman sama Musa? Qabla an adzana lakum, padahal aku tidak mengizinkan kalian semua untuk iman. Kalian rakyatku, kalian semua rakyatku. Kenapa kalian kok malah iman sama Musa sebelum aku izinkan? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Malah Musa mengatakan, wahai hadirin, ini Musa, pemimpinnya tukang-tukang sihir ini. Musa ini yang ngajari sihir-sihir kepada tukang sihir ini. Musa ini dedengkot sihir ini. Jadi yang ngajari tukang sihir ini Musa ini, wahai para hadirin. Itu kata Fir'aun. Jadi Fir'aun itu ingin selalu membalikkan fakta kebenaran. Falau qati'anna aydiyakum, wahai tukang sihir, aku akan potong tangan kalian. Wa arjulakum, kaki kalian juga, min khilaf, silang. Potong tangan kanan sama kaki kiri, atau tangan kiri sama kaki kanan. Aku akan potong tangan sama kaki kalian silang. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhli, dan aku akan salib kalian di pangkal pohon kurma. Wa ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa, supaya kamu tahu siapa di antara kita yang siksanya lebih ganas. Kata Fir'aun, yang siksanya lebih pedih dan kekal. Maka tukang sihir itu tetap teguh imannya. Qalu la dhair, tidak masalah. Kata tukang sihir, gak masalah, gak perlu ada yang kami takutkan. Inna ila rabbina munqalibun. Toh kami juga akan kembali ke Tuhan semesta alam. Mau mati sekarang, mau mati besok, mau mati tahun depan, toh kami juga akan tetap mati, kembali kepada Allah. Mau kamu, Fir'aun, mau nyalib saya, mau kamu membunuh saya, mau kamu membiarkan saya, toh saya dan teman-teman saya juga pada akhirnya akan mati. Enggak ada yang kami takutkan. Kata para tukang sihir, enggak ada yang kami takutkan. Inna natmau ayyaghfirolana, yang penting sesungguhnya kami ini pengen Allah mengampuni kami khotoyana, atas kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan. An kunna awwalal mu'minin, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman. Jadi dari kalangan orang Mesir, yang pertama kali beriman sama Firaun adalah justru malah tukang sihir. Mereka kalah sama Firaun, sama Musa. Dan mereka teguh keimanannya. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina. Wahai Fir'aun, engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan kami ini beriman kepada ayat-ayat Rabb kami. Lamma ja'atna, ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, Rabbana, kata tukang sihir, wahai Rabb kami,
afrigh alaina sabra, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Ini kan tukang sihir mau dipotong-potong sama Firaun, sama mau disalib sama Firaun. Kata tukang sihir, Rabbana afrigh alaina sabra, wahai Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami, wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam keadaan kami menjadi orang Islam, berserah diri, pasrah. Jam 09.00. Insya Allah kita lanjut besok. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sampai pada kisah di mana tukang sihir dihukum oleh Firaun, dihukum oleh Firaun. Insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan kisah Nabi Musa alaihissalam melawan Firaun laknatullah alaih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan hati sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meneguhkan Nabi Musa, meneguhkan Harun, dan meneguhkan umatnya Nabi Musa alaihissalam, dan semoga kita dihindarkan dari kezaliman Fir'aun dan orang-orang yang seperti Fir'aun. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jamaah kita yang meninggal, Mbak kita, jadi mau minta doanya. Dia jamaah dari sini. Kapan? Meninggal kemarin, ini ada tulisannya. Ini jamaah dari sini, namanya Ibu Titania. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini setelah kita ta'lim dan di antara waktu yang mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan saudara kita, saudari kita yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan limpahan maghfirah kepada beliau, memberikan ampunan atas segala dosa yang mungkin pernah dilakukan, dan menjadikan seluruh amal yang pernah dilakukan menjadi amal yang sholih, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan, dan kemudian mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemudian Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan kasih sayang kepada beliau setelah meninggalnya beliau, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan beliau orang-orang yang berada dalam tempat yang tinggi di Jannatun Naim kelak di akhirat nanti. Kita berdoa bersama, kita angkat kedua tangan kita dan kita tundukkan kepala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Aziz, ya Hayyu, ya Qayyum. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i was salji wal bard wa nakkiha minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minat danas wabdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma ighfir li ukhtina Titania Indrawati. Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma arhamha wa'afiha, Allahumma arhamha, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.